Coba kamu bangun, kemudian lompat. Pada saat kamu lompat, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan terhadap bumi? Siapa yang mendorong bumi? Kamu yang mendorong bumi atau bumi yang mendorong kamu? Kamu mendorong bumi. Kamu memberikan dorongan ke bumi. Tapi apa yang terjadi? Malah bumi memberikan dorongan ke kamu ke atas, sehingga kamu bisa melompat. Konsep hukum Newton ketiga itu kaitannya dengan aksi dan reaksi. Kamu memberikan dorongan ke bumi, itu namanya aksi. Kemudian, karena kamu memberikan aksi, bumi tidak terima. Dia memberikan reaksi juga ke kamu, sehingga kamu bisa lompat. Hukum Newton ketiga ini konsepnya selalu berpasang-pasangan. Gaya itu tidak pernah bekerja sendirian. Gaya itu selalu bekerja berpasang-pasangan. Kalau ada suatu gaya, pasti ada gaya lain. Kalau gaya yang satu disebut sebagai aksi, pasti ada juga gaya yang berpasangan dengan dia. Namanya gaya reaksi. Gaya reaksi kalau kita jumlahkan dengan gaya reaksi, gaya aksi kalau kita jumlahkan dengan gaya reaksi, itu hasilnya harus sama dengan 0. Artinya adalah besarnya gaya aksi itu sama dengan gaya reaksi. F aksi sama dengan F reaksi. Sebenarnya sama, tetapi arahnya tepat berlawanan. Jadi totalnya 0 kalau kita jumlahkan. Yang satunya begini, yang satunya begitu. Contoh aksi reaksi adalah, misal saya punya senapan. Senapan ini saya gunakan untuk menembak. Ketika senapan ini saya tembakkan, apa yang terjadi? Pelurunya keluar. Ketika pelurunya keluar, apa yang terjadi dalam senapan? Senapannya bergerak ke kiri, pelurunya ke kanan. Jadi aksinya adalah senapan memberikan gaya kepada peluru. Sehingga peluru itu bisa melesat. Reaksinya adalah yang sebaliknya. Peluru juga memberikan gaya pada senapan. Contoh lainnya, ketika kamu berjalan, kamu memberikan gaya pada lantai. Ketika kamu memberikan gaya pada lantai, apa yang lantai lakukan pada kamu? Jadi gaya juga memberikan gaya pada kamu. Konsepnya seperti ini. Kalau aksi adalah benda A memberikan gaya pada benda B, maka reaksi itu sebaliknya. Benda B memberikan gaya pada benda A. Kaki kamu memberikan gaya pada lantai, sehingga reaksinya lantai memberikan gaya pada kaki kamu. Konsep aksi reaksi ini sebenarnya lebih mudah kalau kita anggap gaya itu berpasangan. Pokoknya, gaya itu berpasangan. Cara berpasangannya seperti apa? Cara benda A memberikan gaya pada benda B, pasangannya sebaliknya. Contoh satu lagi yang agak rumit. Ada bola, ini bumi. Si bola ini tertarik oleh bumi. Kalau ini adalah gaya aksi. Reaksinya yang mana? Si bola ini ditarik oleh bumi. Bumi memberikan gaya gravitasi pada bola.
Kalau begitu reaksinya bagaimana? Bumi ditarik oleh bola, besar gayanya sama, ini adalah reaksinya. Tapi kenapa gaya ini tidak terasa? Memangnya si bola menarik bumi? Memang benar si bola menarik bumi, hanya saja pengaruhnya kecil.